Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Asniatin Safitri dengan NIM 20240501030062, mahasiswa dari IAIN Kendari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi atas nama Bapak Muhammad Imran SE MAK. Nah, materi yang pertama yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengendalian Internal dan Kas. Sarbanes-Oxley adalah undang-undang yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 2002. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan publik. Definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang oleh manajemen suatu organisasi untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan operasional, laporan keuangan, dan kebutuhan terhadap peraturan dapat dicapai. Definisi kas. Kas adalah harta kekayaan yang berupa uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dampak Sarbanes-Oxley ACT terhadap dunia akuntansi. 1. Meningkatkan transparansi. 2. Tanggung jawab manajemen. 3. Peningkatan pengawasan internal. 4. Perla-afdot eksternal. 5. Biaya kepatuhan. 6. Perubahan pendidikan akuntansi. Nah, materi yang kedua yaitu akuntansi piutang. Pengertian piutang adalah hak yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas transaksi yang telah dilakukan. Adapun jenis-jenis piutang terbagi menjadi 3 yaitu piutang usaha, wesel tagih, piutang lainnya. Adapun kriteria piutang tidak tertagih terbagi menjadi 3. Yang pertama, telah memiliki usia tertentu. Yang kedua, penagihan telah dilakukan melewati batas menggolongkannya. Yang ketiga, kreditur mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, perbandingan metode penghapusan piutang tak tertagih terbagi menjadi 2. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode langsung terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengakuan kerugian. Yang kedua, simpilisti. Yang ketiga, dampak pada laporan keuangan. Metode tidak langsung terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, cadangan piutang tak tertagih. Yang kedua, kelebihan. Yang ketiga, kekurangan. Materi yang ketiga yaitu peran akuntansi dalam bisnis. Peran akuntansi dan penggunaan akuntansi. Akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak internal perusahaan maupun dari luar perusahaan. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah 1. Manajer, 2. Investor, 3. Kreditor, 4. Instansi pemerintah, 5. Organisasi nirlaba, 6. Pemakaian lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Yang kedua, perusahaan dagang. Yang ketiga, perusahaan jasa. Adapun jenis-jenis organisasi perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan perseroangan. Yang kedua, perusahaan persekutuan. Yang ketiga, perusahaan perseroan. Selanjutnya, transaksi bisnis perusahaan. Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi pada perolehan laba, perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual ke konsumen dengan harga tertentu hingga perusahaan mendapat keuntungan. Materi yang keempat yaitu studi kasus akuntansi aset tak berwujud. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik namun dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas. Selanjutnya, klasifikasi aset tak berwujud. Klasifikasi aset tak berwujud dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria yaitu berdasarkan cara perolehan, umur manfaat, dan kemampuan identifikasi. Berikut beberapa contoh aset tak terwujud. 1. Merek dagang. 2. Hak paten. 3. Hak cipta. 4. Goodwill. 5. Hak lisensi. Dampak aset tak terwujud bagi perusahaan terbagi menjadi 7. Yang pertama, peningkatan nilai perusahaan. Kedua, kegunaan kompetitif. Yang ketiga, pendapatan dan keuntungan. 4. Inovasi dan pengembangan produk. 5. Akses ke pasar global. 6. Kepercayaan investor dan kreditor. 7. Pengelolaan resiko. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud merupakan bagian penting dalam akuntansi yang memastikan bahwa aset tersebut dicatat secara akurat.
Pelaporan aset tak berwujud. Dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada para pemangku kepentingan mengenai nilai dan dampak aset-aset tersebut pada kinerja perusahaan. Materi yang kelima yaitu akuntansi liabilitas. Pengertian liabilitas. Liabilitas adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Jenis-jenis liabilitas. Liabilitas dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas kontingensi. Pelaporan liabilitas. Dalam laporan keuangan, liabilitas dilaporkan di neraca dalam 2 bagian, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kasus nyata. Contoh penerapan liabilitas dalam kasus nyata meliputi 1. Utang usaha, 2. Pinjaman bank, 3. Gaji yang harus dibayar, 4. Pajak terutang, 5. Obligasi. Materi yang keenam yaitu akuntansi penggajian. Akuntansi penggajian menggunakan register gaji. Akuntansi penggajian adalah sistem pelacakan dan pencatatan pengeluaran bisnis yang terkait dengan penggajian. Menurut Mulyadi mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian adalah fungsi, dokumen, catatan, dan sistem pengendalian payroll accounting informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. 1. Fungsi yang terkait yaitu fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu hadir, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, dan fungsi akuntansi. Yang kedua, fungsi jurnal yaitu fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruktif, fungsi informatif. Selanjutnya ada akuntansi untuk liabilitas distimasi dan kontingensi. Liabilitas distimasi adalah kewajiban yang jumlahnya belum pasti tetapi dapat diperkirakan secara wajar berdasarkan informasi yang ada. Contoh, garansi produk dan kewajiban pensiun. Sedangkan liabilitas kontingensi adalah kewajiban yang mungkin muncul karena hasil dari peristiwa di masa depan yang tidak pasti. Materi yang terakhir yaitu akuntansi untuk persekutuan. Pengertian persekutuan. Persekutuan partnership merupakan gabungan antara kedua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Di Indonesia terdapat 3 jenis persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdana KUHP Persekutuan Perdata, Firman, dan Persekutuan Perdata atau STIFI. Selanjutnya, karakteristik persekutuan terbagi menjadi 5. Yang pertama, tanggung jawab rentang mutual agensi. Yang kedua, jangka waktu hidup yang terbatas limited life. Yang ketiga, tanggungan dan utang persekutuan yang tidak terbatas unlimited liabilitas. Yang keempat, kepemilikan bersama atas aktiva owner of interest in partnership. Yang kelima, pembagian laba dan rugi persekutuan participation in partnership profits. Selanjutnya, unsur persekutuan pokok terbagi menjadi 3. Yang pertama, gabungan atau asosiasi para sekutu. Yang kedua, pemilik dan pengelola bersama. Yang ketiga, tujuan untuk memperoleh laba. Persekutuan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.